Pencuri ini sangat sadis. Tanpa sengaja jatuh ke selokan. Tak disangka ada kemampuan super. Tangan kosong membengkokkan radiator, memindahkan ATM ke rumah, ataupun merampok mobil bank. Yang paling parah, sesudah merampok dia tidak foya-foya. Namun dia membeli banyak yogurt. Kemudian nonton film kartun. Kenapa sih? Saya akan ceritakan. Hari ini Enzo seperti biasanya dikejar polisi. Enzo sadar bahwa dia berlari tidak bisa lebih cepat dari motor polisi. Jadi Enzo berlari ke arah rumah kecil. Dia lihat polisi menyadari posisinya. Dia pun segera masuk ke air. Setelah polisi pergi, dia pun mau naik ke atas. Namun tidak sengaja menginjak tong. Tong ini bukan tong biasa. Ini untuk simpan limbah nuklir. Dan Enzo tidak tahu. Setelah dia naik ke darat, dia pun menggigil. Setelah sampai rumah dia muntah cairan hitam. Anda tentu tidak bisa membayangkan bagaimana Enzo melewati malam ini. Ketika Enzo bangun, dia pulih dengan ajaib. Enzo pun mengambil jam tangan hasil curian untuk ditukar uang dengan preman. Namun para preman, yang seharusnya melakukan bisnis narkoba, tidak puas dengan situasi saat ini, dan ingin merampok mobil bank. Kemudian mereka pun bertengkar, terakhir karena salah seorang membunuh temannya dengan telepon. Yang lain baru berhenti. Dan saat ini Enzo pun bertemu dengan para preman, dan menjual jam tangan yang dicuri kepada preman yang gemuk. Si gemuk lihat Enzo sangat kuat. Dia pun ajak Enzo melakukan yang lebih besar. Si gemuk pun mengajak Enzo ke satu bangunan tua untuk transaksi narkoba dengan dua orang hitam. Tanpa banyak pikir, salah satu orang hitam menyiram air ke muka si gemuk, dan kemudian membunuh si gemuk. Dan Enzo pun ditembak sekali. Enzo pun tidak sengaja jatuh ke bawah. Enzo pikir kali ini pasti meninggal. Namun ajaibnya, setelah Enzo membuka mata, dia tidak meninggal. Dia terkejut dan berlari pulang ke rumah. Di tengah jalan dia bertemu anak si gemuk, Alessia. Dia dari kecil sudah kurang waras. Dia pun ingin mencari ayahnya. Enzo pun tidak menghiraukannya. Segera pulang rumah dan mengobati luka. Namun di depan pintu Alessia terus mencari ayahnya, sehingga Enzo marah. Dia pun memukul pintu. Tanpa habis pikir, pintu pun berlubang. Enzo pun sangat terkejut. Apa yang terjadi? Dia pun coba dengan pakai radiator. Dengan saat gampang, dia membengkokkan radiator. Enzo pun berpikir, dia akan menjadi kaya. Dia pun mencari mesin ATM. Orang ini sangat kuat. Mesin ATM dipukul hingga berlubang. Lalu membongkar mesin ATM dan dibawa pulang rumah. Tanpa diketahui dia, uang di dalam ATM sudah hancur dan tidak bisa digunakan. Namun hal yang indah yaitu, lukanya sudah sembuh secara ajaib. Hari kedua, para preman tidak mendapatkan narkoba dari si gemuk. Jadi mereka mencari Alessia untuk menanyakan keberadaan si gemuk. Karena tidak mau bilang, mereka menakutinya dengan pisau. Di saat itu juga, Enzo masuk melalui jendela. Dengan kekuatannya mengangkat preman yang gemuk, lalu dibuang ke lantai. Para preman jadi ketakutan, dan menculik Alessia. Para preman juga memotong kaki Enzo. Pada malam hari, Enzo tidak bisa tidur karena kesakitan. Tanpa sengaja menemukan kotak kacamata para preman, dan kertas rencana perampokan para preman. Keesokan harinya Enzo membawa batu ke titik lokasi, dan menunggu mobil bank lewat. Kemudian Enzo melemparkan batu ke mobil bank. Akhirnya mobil bank yang bawa uang pun berhenti. Kemudian Enzo lompat ke atas mobil bank, dan memecahkan jendela mobil, terus melempar supir keluar. Dari kejauhan para preman pun terkejut. Ini siapa sih? Enzo pun langsung membuka pintu mobil, ambil uang dan kabur. Para preman pun sangat marah. Mereka pun menembak secara acak Enzo yang sudah sampai rumah. Sebenarnya mau mencoba proyek yang baru dibeli. Namun tiba-tiba polisi datang. Rupanya Alessia sesat, dan dibawa ke rumah Enzo. Dia pun tidak berani bertanya, dan menerima Alessia, takut adanya kesalahan. Kemudian Enzo membeli kartun yang disukai Alessia. Mereka makan yogurt bersama, memutar permainan dengan tangan. Namun terakhir karena tidak beli permen untuk Alessia, Alessia pun melarikan diri. Kemudian naik bus sendiri. Namun Enzo tentu saja bukan ortu yang jahat. Tidak peduli bagaimana supir injak gas, Enzo menahan agar bus tidak pergi. Kemudian naik ke bus, dan mengendong Alessia turun. Karena tindakan Enzo ini, dia pun terkenal. Semua orang pun akhirnya sadar, ini adalah orang kuat yang merampok bank.
Di sisi si preman, narkoba hilang, dan gagal merampok uang. Si bos pun tidak tahan, dan mencarinya, lalu membunuh temannya, kemudian mengikat dia, dan menuangkan bensin. Sebenarnya si bos hanya ingin menakutinya, bahwa akan bakar dia. Siapa tahu, teman si preman tidak mati, dan menembak orang-orangnya. Beberapa dari mereka pun mati. Si preman pun memungut pistol, dan menembak kaki si bos. Namun si bos akhirnya lari. Si preman pun sangat marah, dan membunuh teman sendiri. Saat si preman pulang rumah, semua bawahan dibunuh si bos. Dan kemudian, dia melihat Enzo dari TV. Akhirnya dia menemukan Enzo, kemudian dia mengambil pistol. Saat Enzo lagi telpon, dia masuk. Kemudian dia menembak obat bius ke Enzo. Enzo pun pingsan. Saat Enzo bangun, dia sudah dibungkus erat-erat, dan si preman tidak mau uang lagi saat ini. Si preman ingin tahu dari mana kekuatan super Enzo. Jika Enzo tidak bilang, dia akan membunuh Alessia. Enzo yang kehabisan cara, dia pun membawa si preman ke selokan itu. Selokan ini, jika masuk ke dalam dan keluar lagi, maka sudah ada kekuatan super. Si preman pun tidak percaya, dan suruh Enzo untuk lompat. Enzo pun menjawab, saya sudah ada kekuatan super, untuk apa saya lompat? Saat mereka bertengkar, Alessia menggunakan jarum untuk membunuh bawahan si preman. Dan si bos juga sampai di lokasi. Si preman pun ketakutan, dan menyandera Alessia. Kemudian tembak-tembak dengan si bos. Tapi akhirnya si preman pun kalah. Kali ini si bos pun sangat jahat. Dia membakar si preman. Akhirnya si preman pun lompat masuk ke selokan. Si bos kira, kali ini pasti dia sudah meninggal. Dan kemudian pergi. Lalu Alessia, yang kena tembakan tadi, pun akhirnya meninggal. Enzo pun sangat sedih. Hari kedua, keajaiban terjadi. Si preman tidak meninggal. Dia pun keluar dari selokan. Dia juga memiliki kekuatan super. Saat dia keluar, dia pun ingin balas dendam. Lalu di ke rumah si bos. Dengan gampang membunuh semua orang. Lalu dia pura-pura menari dengan si bos. Lalu membunuhnya. Lalu si preman, saat dia ada kekuatan super, dia pun upload video akan membalas dendam. Dan Enzo, karena dikejar polisi maka dia pun lari. Namun karena kelalaian polisi, menyebabkan kecelakaan orang lain, polisi pun segera menyelamati supir wanita. Namun tidak menyelamati anak kecil. Saat itu juga, Enzo segera ke sana, buka pintu mobil, lalu menyelamatkan anak kecil. Supir wanita pun berterima kasih. Saat itu juga Enzo lihat video yang diupload si preman. Dia pun teringat kata-kata Alessia, agar dia bisa menjadi pahlawan super. Si preman pun meletakkan bom di lapangan sepak bola. Enzo pun pergi ke lapangan. Tiket sudah habis. Enzo pun mengangkat pagar besi, dan masuk ke dalam. Enzo pun lari dan ingin menabrak si preman. Namun si preman bisa menahannya. Si preman pun pukul Enzo hingga terbang. Si preman pun segera lari, dan menyalakan bom. Enzo pun menyadari, dia hanya bisa mencuri, namun tidak bisa mematikan bom. Dia pun merampok mobil. Digas dengan cepat. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan polisi. Dia bilang ke polisi ada bom. Namun polisi tidak percaya. Dia pun mendorong mobil tabrak ke polisi. Dan dia berlari ke arah sungai dengan bom tersebut. Saat Enzo mau membuang bom tersebut, si preman menjatuhkan Enzo. Kemudian memperpendek waktu bom. Enzo pun sangat marah. Dia memeluk si preman dengan erat, dan melompat ke sungai bersama dengan bom. Hanya terdengar suara, dan ledakan air. Orang-orang pun tidak tahu apakah Enzo masih hidup. Di TV terus memberitakan bahwa Enzo adalah pahlawan super. Dan sebenarnya Enzo belum meninggal. Dia menggunakan topeng yang diberikan Alessia, berubah menjadi pahlawan super. Baiklah, cerita kali ini sampai di sini. Subscribe channel saya. Sampai ketemu nanti.